Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang pecahan. Yaitu hari ini kita akan mengenal berbagai bentuk pecahan. Nah, kemarin kita sudah belajar yang namanya pecahan biasa ya. Pecahan biasa itu ada pembilang dan penyebut. Ya, kalau pembilang itu angkanya itu selalu lebih kecil daripada penyebut, seperti itu. Oke, kita langsung saja. Nah, di sini ada bilangan bulat. Nah, sebelum kita ke bentuk pecahan, Bu Vicky akan kenalkan dulu. Ini namanya bilangan bulat. Bilangan bulat itu ya mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13 dan seterusnya ya. Intinya bilangan bulat itu 1 sampai seterusnya. Kemudian ada juga yang namanya pecahan biasa. Nah, pecahan biasa itu yang seperti kemarin kita sudah pelajari ya. Ada pembilang dan penyebut. Nah, pembilang itu pasti lebih kecil daripada penyebutnya. Kemudian ada pecahan campuran. Nah, pecahan campuran ini adalah perpaduan dari bilangan bulat dan pecahan biasa. Nah, di sini contohnya ada 17 2/3. Nah, 17 ini adalah bilangan bulat, sedangkan 2/3 ini adalah pecahan biasa. Nah, jika dijadikan disatukan seperti ini namanya menjadi pecahan campuran. Ya, pecahan campuran itu adalah pecahan yang mana dibentuk oleh bilangan bulat dengan pecahan biasa. Seperti itu ya. 17 2/3, 2 3/5, atau mungkin 1 4/9. Nah, seperti itu. Nah, itu adalah bentuk pecahan. Nah, mungkin di materi-materi berikutnya kalian akan menemui pecahan campuran seperti ini ya. Kalau ketemu sama pecahan campuran seperti ini sudah kenal ya kalau ini adalah pecahan campuran. Oke, selanjutnya di sini Bu Vicky punya gambar A ya. Di situ ada lingkaran. Kemudian dibagi menjadi 4 bagian, yang mana satu bagiannya itu diarsir ya. Ini kira-kira pecahan berapa ya? Pecahan, ya betul, 1/4 ya, pecahan 1/4 ini. Kemudian Bu Vicky juga punya gambar lagi lingkaran, tapi di sini hanya diiris ya, hanya diiris atau dipotong sebagian saja ya. Nah, kira-kira apakah gambar B ini disebut pecahan? Jawabannya adalah bukan pecahan. Mengapa bukan pecahan? Karena potongannya atau pembagiannya itu tidak sama besar ya. Karena potongannya itu tidak sama besar. Bagian yang diarsir itu jauh lebih kecil daripada bagian yang tidak diarsir. Jadi ini tidak bisa dikatakan sebagai pecahan. Nah, kalau pecahan itu potongannya ya, bagian satu dengan bagian yang lain itu harus sama besar seperti ini. Gambar A ini dipotong menjadi 4 dan setiap bagian itu memiliki besar yang sama. Kalau yang B ini bukan pecahan. Kenapa bukan pecahan? Karena bagian yang diarsir dengan bagian yang tidak diarsir itu besarnya tidak sama, atau kita memotongnya itu tidak sama besar ya. Namanya ini bukan pecahan. Jadi yang dinamakan pecahan adalah suatu benda yang dibagi menjadi beberapa bagian, yang mana dari beberapa bagian itu tadi memiliki besar yang sama. Oke, di sini udah paham ya. Kalau yang A, kalau pembagiannya sama, potongannya itu sama, berarti pecahan. Kalau potongannya tidak sama, berarti bukan pecahan. Oke, lanjut. Nah, di sini Bu Vicky punya garis bilangan bulat ya. Di sini kalian bisa menemukan garis bilangan ini di penggaris ya.
Kemudian di meteran baju juga kalian biasanya menemukan ini ya, ada 0, kemudian di situ, di sini ada 1, kemudian nanti ada 2, ada 3 sampai seterusnya. Ya, di sini yang namanya garis bilangan bulat. Nah, kemudian garis ini akan Bu Vicky bagi menjadi 8 bagian yang sama. Ya, satu garis ini akan dibagi menjadi 8 bagian. Jadi kayak dipotong-potong gitu. Oke, Bu Vicky akan bagi. Nah, di sini. Di sini Bu Vicky akan bagi. Nah, ketika Bu Vicky bagi menjadi 8 bagian yang sama, ya. Ada 8 bagian. 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. Ada 8 bagian yang sama. Nah, ini dinamakan garis bilangan pecahan ya, karena sudah ada titik-titiknya di antara angka 0 dengan angka 1 itu sudah ada titik-titiknya lagi nih di tengah-tengahnya ya. Nah, kemudian titik-titik itu tentu menunjukkan angka ya, menunjukkan ukuran. Nah, kalau semisal di sini tadi 0 ya, 0/8 itu sama dengan 0. Kalau geser sedikit ke sini, panjangnya ke sini ada 1/8. Kemudian di sini ada 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8 sama 8/8. Nah, kalau ketemu yang namanya bilangan seperti ini ya, 8/8 itu sama dengan 1. Paham ya? Kalau pembilang dan penyebutnya itu sama, itu berarti 1 sama dengan 1. Misal di sini pembilangnya 10, penyebutnya 10. Nah, itu sama dengan 1. Kemudian kalau di sini pembilangnya 3, penyebutnya 3, sama dengan 1. Seperti itu ya. Begitu juga yang seperti ini, kalau kita di depan, angka yang paling depan ini ada 0/8. 0/8 itu sama dengan 0. Kalau 0 plus 100, 0 juga sama dengan 0. 0/50 sama dengan 0 ya. Jadi kalau pembilangnya itu 0, per berapapun itu pasti sama dengan 0 ya. Oke, selanjutnya. Oke, di sini ternyata Bu Vicky punya gambar garis pecahan ya. Namun di sini masih ada yang belum urut ya, masih belum ada angkanya ya, belum ada angka pecahannya. Nah, kita disuruh untuk mengisi. Ada 2/6, kemudian di sini ada 0, terus di sini ada 4/6. Nah, kira-kira di sini berapa, di sini berapa, di sini berapa? Oke, mulai dari sini. 2/6. Nah, sebelum angka 2/6 itu kira-kira berapa? Sebelum 2. Jawabannya yes, 1/6. Jadi kalau kalian ketemu dengan bilangan seperti ini, soal seperti ini ya, garis pecahan seperti ini, kalian fokus sama pembilangnya ya, yang atas, angkanya yang atas. Jadi sebelum 2 itu 1. Jadi 1, 2, kemudian 3/6, 4/6, terus yang terakhir berapa berarti? Iya betul, 5/6. Nah, seperti ini ya. Jadi sudah urut, ada 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6. Nah, di sini penyebutnya semua sama 6. Yang beda adalah pembilangnya. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi seperti itu ya. Kemudian Bu Vicky juga punya di sini garis bilangan. Ya, tapi ini masih kosong semua. Nah, terus di tengah-tengahnya ada pecahan 9/8.
18. Kira-kira titik yang pertama, kedua, keempat dan kelima ini angkanya berapa? Nah, kita cari tahu. Nah, caranya cukup mudah. Di sini kita hitung dulu ada berapa bagian. Ya, dari 0 sampai ke 1 itu ada berapa bagian? Kita hitung ya. 1 2 3 4 5 6. Berarti ada 6 bagian. Nah, ada 6 bagian ya. Nah, terus caranya ini. Penyebut dibagi dengan jumlah bagiannya ini tadi. Jumlahnya tadi ada 6. Nah, kita hitung di sini ya, di pojokan Bu Vicky sudah tulis. 18 ini tadi asalnya dari penyebutnya ini tadi ya. Penyebutnya ini tadi 18 dibagi 6. 6 ini asalnya dari 6 bagian. Dari mulai angka 0 ke 1 ini ada berapa bagian? Nah, ada 6 bagian. Berarti 18 dibagi 6 sama dengan berapa? Ya, betul. 3. Nah, ternyata sudah ketemu 3. Tandanya dari dari titik sini lompat ke titik sini itu ditambah 3. Terus nanti dari titik sini lompat lagi ke titik sini ditambah 3. Dari titik sini ke titik sini ke titik ketiga ini ditambah 3. Dari titik ketiga ke titik keempat itu ditambah 3, terus ditambah 3, ditambah 3, seperti itu ya. Ini bilangan lompat-lompat. Oke. Berarti yang pertama sendiri ya, paling awal sendiri kira-kira berapa? Tadi sudah ketemu dari 0 ke sini harus ditambah 3. Berarti pembilangnya ada 3 per berapa? Kalau pembilangnya 3, kalau penyebut pasti sama kayak ini 66666. Nah, kalau di sini penyebutnya sudah ketahuan 18 berarti semua nanti yang ada di bawah sini ya itu pasti penyebutnya 18. Jadi jawabannya adalah 3 per 18 ya. 0 lompat harus ditambah 3, berarti 3. Terus lompat lagi kita hitung, kita cari yang titik kedua ini ya. 3 lompat lagi harus ditambah 3, berarti 3 tambah 3 6, berarti 6 per 18 gitu. Penyebutnya tetap ya, tidak berubah, yang berubah pembilangnya. Kemudian 6 lompat lagi ke titik selanjutnya ditambah 3, 9. Ini sudah ditulis. Kemudian 9 lompat lagi ditambah 3. 9 tambah 3 12. Lompat lagi, lanjut. 12 ke selanjutnya tambah 3 15 gitu. Ya, jadi dari depan 3 per 18, 6 per 18, 9 per 18, 12 per 18, 15 per 18, kemudian 1. Nah, ini pasti kalian sudah familiar ya kalau lompat bilangannya lompat-lompat seperti ini. Kadang juga ada yang lompatnya 2, 2, 2, bisa juga lompatnya itu 4 seperti itu ya. Kalau ini yang garis pecahan yang atas ini urut ya, jadi 1, 2, 3 bukan lompat-lompat bilangannya, tapi kalau yang di bawah ini bilangannya lompat-lompat. Ingat ya, tadi caranya adalah jika diketahui hanya 1 ya, caranya adalah penyebutnya ini dibagi dengan banyaknya bagian yang ada di antara angka sebelumnya dengan angka yang di depan gitu ya. Oke, sekarang kita akan mengurutkan pecahan. Bagaimana caranya?
Oke, di sini Bu Vicky sudah ada soal. Ya, ada 1, ada 0, ada 4/5, sama ada 2/5. Kita akan mengurutkan dari yang paling kecil, ya, dari yang paling kecil. Nah, kalau dari yang paling kecil kira-kira di antara keempat bilangan ini, yang paling kecil yang mana? Oh, jelas 0 ya. Yang paling kecil ada yang 0. Dari 0 baru ada 2/5. Kenapa Bu kok 2/5 dulu? Karena kalau kita sudah ada soal ya, penyebutnya sudah sama seperti ini, ada penyebutnya 5, penyebutnya 5. Kita tinggal lihat di pembilangnya saja. Kita tinggal bandingkan pembilangnya. Pembilangnya yang paling kecil yang mana? 2 atau 4? Jelas 2 ya. Jadi setelah 0 baru 2/5. Setelah itu baru 4/5. Setelah itu baru 1. Nah, gampang ya caranya. Jadi sama seperti garis bilangan yang tadi ya. Bu Vicky tampilkan lagi. Nah, di garis bilangan ini yang paling kecil antara 0 dengan pecahan 3/18 adalah 0. 0 itu pokoknya paling kecil ya. Kemudian ada pecahan ini ada 3/18, 6/18 sampai 15/18 baru 1 ya. Sini paham ya. Jadi 0 itu adalah bilangan paling kecil. Kemudian di sini ada pecahan baru 1 ya. 1 itu adalah angka yang paling besar ya kalau kita lihat di garis pecahan ini ya. Oke, kita lanjut lagi. Di sini Bu Vicky punya soal, ada angka 0, 4/9, ada 1, kemudian ada 7/9. Kita akan mengurutkan dari yang terbesar. Nah, kira-kira yang paling terbesar itu yang mana? Ada 1, ada 4/9, ada 7/9. Jawabannya adalah ya, betul. Yang paling besar itu adalah angka 1. Setelah itu, nah di sini ada 2 pecahan, ada 4/9, ada 7/9. Nah, ini penyebutnya sudah sama 9. Maka kita tinggal lihat saja bagian pembilangnya. 4 sama 7 itu yang paling besar yang mana? Iya, betul, 7. Berarti 7/9 ya. Setelah 1, kemudian nanti 7/9. Setelah 7/9 itu yang mana? Iya, betul, 4/9 baru yang paling kecil ya, 0 ya, dari terbesar. Ini kita urutnya dari yang terbesar. Jadi yang paling besar itu 1, kemudian 7/9, kemudian 4/9, kemudian 0 yang paling belakang sendiri. Nah, cukup mudah ya cara mengurutkannya. Nah, cukup sekian penjelasan matematika hari ini. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.